Baik, salam jumpa. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan sebuah soal atau bank soal ya. Bank soal di Candy CBT. Candy CBT yang di sini yang digunakan itu adalah versi 2.5. Baik, yang pertama, pastikan kalian sudah login di akun CBT kalian masing-masing. Kemudian mari kita menuju ke bank soal. Kita klik bank soal. Nah, di sini akan muncul beberapa bank soal ya. Baiklah, ini kita hapus dulu yang satu. Nah, untuk membuat bank soal yang pertama kita klik yaitu tambah bank soal. Nah, kemudian di sini ada form tambah bank soal. Yang pertama itu adalah mata pelajaran. Baik, di sini untuk contoh saya akan memilih sebuah mata pelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kemudian setelah mata pelajaran dipilih, kita pilih program keahlian. Nah, di sini sesuaikan di sekolah kalian masing-masing. Jurusan yang dipilih itu sesuaikan saja. Kemudian level soal. Untuk level soal di sini adalah kelas. Di sini ada kelas 10, 11 dan 12. Kita pilih kelas 11. Kemudian pilih kelas. Nah, kelas di sini disesuaikan dengan kelas yang diampu atau yang diajarkan. Kemudian untuk jumlah soal pilihan ganda. Sebagai contoh di sini saya akan mengetikkan 40. Kemudian di bobot soal, kalau tidak memakai esai, maka bobot soal menjadi 100 di pilihan ganda. Opsi ini fungsinya untuk jumlah option. Karena di sini pakai sampai E, jadi pilihnya 5. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan soal pilihan ganda 50, tapi yang ditampilkan hanya 40. Nah, tujuannya adalah untuk mengacak soal biar soalnya tidak sama yang keluar di siswa. Kemudian untuk jumlah esainya karena tidak dipakai, kita nolkan saja. Kemudian di status soal kita bikin aktif. Nah, dicek kembali, jika sudah benar maka klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan muncul bank soal yang baru kita buat. Kita lihat ini produk kreatif, jumlah soalnya 40 dari 50, kemudian soalnya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum menginputkan soal. Nah, kita klik tombol upload itu yang warna biru. Kemudian akan langsung muncul tempat upload soal. Di sini ada banyak pilihan tempat upload soal, yaitu ada Excel, Microsoft Word, Excel B, dan file pendukung. File pendukung itu adalah untuk mengupload gambar. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan Excel karena itu yang paling gampang. Kita klik dulu download format. Kemudian jika sudah di-download, kita buka hasil downloadannya. Jika sudah dibuka, nah akan muncul seperti ini. Di sini ada kita enable dulu, kemudian kita lihat ini adalah template-nya, ini adalah contoh. Nah, di atas ini adalah soal. Ini tempat soal pilihan gandanya atau pertanyaannya. Kemudian kita lihat di bawah, ini adalah contoh soal esai. Nah, kalau kalian memakai soal esai, nanti isikan saja di sini soal esainya. Karena di sini dalam contoh ini tidak memakai soal esai, jadi kita hapus saja. Ini juga jenisnya ada 2 jenis ya, 1 dan 2. Kalau 2 itu punyanya esai, kita hapus saja karena tidak digunakan. Nah, ini jenisnya 1. Jenis 1 itu adalah pilihan ganda. Kita kembali ke soal. Nah, di sini adalah tempat kita untuk mengisikan soalnya. Di sini pilihan ganda, ada pilihan A, pilihan B itu jawabannya B, jawaban C, dan
seterusnya. Untuk kunci jawaban kita bisa taruh di jawaban, kemudian jenisnya kita semua isi satu ya. Jangan sampai tidak diisi. Kalau tidak diisi nanti soal tidak akan muncul. Nah, di sini tempat gambar. Jika soalnya menggunakan gambar atau option yang menggunakan gambar, suara, video dan lain sebagainya, nanti kita diisikan di sana. Untuk memulai kita buka dulu yang dari Word ya. Kita buka dari Word. Nah, di sini saya sudah memiliki soal. Ini sebagai contoh saja. Kita lihat soalnya ada 40 soal. Jadi kita copy dulu semua, kita blok semua. Kemudian di copy. Kita klik copy ya. Nah, jika sudah di copy, kita buat dulu set baru di tempat soal yang kita ingin taruh tadi. Biar lebih gampang ya, biar tidak kita mengkopinya satu-satu kan lama jadinya. Kita pilih tambah set, kemudian paste, kemudian paste menggunakan paste spesial ya. Pilih yang di sebelah, pilih yang ini ya. Nah, kemudian akan muncul soal yang di copy tadi. Nah, untuk menyesuaikan formatnya kita blok dulu soalnya sampai di E, kemudian kita copy, kita kembali ke set 1, kemudian klik kanan, paste. Nah, di sini juga masih menggunakan paste spesial, yaitu kita gunakan paste transpose ya, supaya yang kolomnya tadi ke bawah bisa ke samping. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Kita sama, kita mengklik copy, kemudian kembali ke set 1, kemudian klik kanan, paste dengan jenis transpose. Nah, dan seterusnya sampai semua soal terkopi ya. Untuk di video ini mungkin saya akan mencontohkan 5 soal saja biar tidak terlalu panjang. Nah, kita rubah dulu. Di sini kan masih ada nomor soal. Nomor soalnya kita hapus dulu biar nanti pas siswa menjawab tidak muncul nomor soalnya. Karena soalnya nanti diacak, nanti nomor soalnya tidak akan sesuai. Nah, jika nomor soal sudah dihapus, mari kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghapus nomor option. Kita mulai dari pilihan A dulu ya. Kita tekan Ctrl F, kemudian pindah ke tab replace. Nah, kemudian di sini sesuaikan optionnya. Kita ingin mengganti A titik, jadi ketikkan di sini A titik. Kemudian
replace weight-nya dikosongkan saja, kemudian diklik replace all. Kemudian kita blok lagi yang soal pilihan B, kita ganti dengan B titik, kemudian replace weight-nya dikosongkan saja, kemudian klik replace all, maka opsinya akan menghilang. Begitu juga dengan seterusnya, pilihan C sampai pilihan E. Kita hapus dulu, kemudian kita isikan define word-nya, kita isikan option, kemudian di replace-nya dikosongkan saja, kemudian diklik replace all. Nah, jika semua sudah diedit, maka kita masuk ke tab jawaban. Nah, anggap saja di sini jawabannya adalah A. Ini sebagai contoh ya. Kita isikan dulu kunci jawabannya adalah A. Kemudian jangan lupa jenis soalnya diisi. Satu itu adalah untuk pilihan ganda, kemudian yang dua itu adalah esai. Karena kita menggunakan pilihan ganda, maka kita pilih satu. Kalau ingin lebih cepat bisa ditarik seperti ini ya, karena nanti kan ada 50-40 soal. Kemudian untuk file di sini tidak dijelaskan dulu ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk sementara kita kosongkan saja dulu. Kemudian jika sudah, tinggal klik simpan. Jangan lupa sebelum menyimpan kita delete dulu yang sheet keduanya, supaya nanti pas upload soalnya itu tidak besar ukuran filenya ya. Jadi kita hapus sheet 2, kemudian di save. Di sini kita pilih save as, kita cari di folder mana kita akan menyimpan soalnya. Kemudian nama soalnya disesuaikan dengan nama soal yang kita buat, supaya tidak bingung nanti mencarinya. Kemudian nanti di kemudian hari nanti juga bisa diupload kembali jika ingin menggunakannya. Di sini saya akan memberikan nama seperti ini. Jika sudah, maka klik continue ya. Di continue maka soalnya akan tersimpan. Nah, jika sudah tersimpan kita keluar saja, kemudian ini juga dikeluarkan. Kita masuk lagi ke web CBT-nya. Nah, di sini kan masih yang terbuka yang tadi. Jika tidak, kita kembali lagi ke bank soal. Kembali ke bank soal, kemudian kita buka lagi bank soal produk kreatifnya, kemudian soal kan masih kosong di sini, kemudian kita klik upload. Nah, di sini karena kita buat yang Excel, jadi kita pilih file Excel. Kemudian kita cari di mana tempat file Excel-nya yang tadi. Jika sudah, maka kita import. Nah, di sini akan muncul berhasil 5 karena kita buat 5 soal. Gagalnya 45 dari 50. Nah, ini tidak apa-apa, dibiarkan saja karena tadi kita membuat soalnya hanya 5 soal.
Baik, untuk mengecek apakah sudah benar yang diupload, kita kembali lagi ke bank soal. Nah, kita lihat soal kan sudah berubah jadi aktif. Tadinya kosong, sekarang sudah aktif. Nah, kita klik lambang kaca pembesarnya ini. Nah, inilah soal yang kita upload tadi. Dicek, disesuaikan apakah sudah benar. Jika ada soal yang salah dan ingin diperbaiki, bisa langsung memperbaiki lewat web, yaitu dengan mengklik menu tambah PG atau tambah pilihan ganda. Nah, di sini kita akan melihat soal sampai 50. Kita buka dari nomor 1, kemudian ini ada optionnya. Option A, kita bisa lihat di sini. Untuk kunci jawabannya kita bisa pilih dengan mengklik yang di sebelah kanan. Kemudian ini ada option A lagi. Nah, ini untuk soal yang kedua, nomor 2, kita klik nomor 2. Nah, maka akan muncul. Nah, jika ingin mengedit di sini, umpamakan saya mengubah titiknya di sini, diedit, jangan lupa diklik simpan. Kalau tidak diklik simpan, nanti pindah ke nomor berikutnya, maka tidak akan tersimpan. Jika sudah, kita kembali ke bank soal. Nah, maka seperti itulah caranya membuat sebuah bank soal di Candy CBT versi 2.5. Di sini adminnya menggunakan admin guru ya, guru mapel masing-masing bisa membuat soal. Oke, untuk pembuatan jadwal ujian nanti kita bahas di video berikutnya.